Halo teman-teman, jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai apa itu trias politika. Trias politika merupakan kekuasaan di suatu negara tidak boleh diserahkan hanya satu struktur kekuasaan politik saja, melainkan harus terpisah dari lembaga-lembaga negara yang berbeda. Lembaga negara tersebut ialah lembaga legislatif yang dipegang oleh lembaga perwakilan rakyat, lembaga eksekutif yang dipegang oleh lembaga yang melaksanakan wewenang eksekutif, dan yang terakhir lembaga yudikatif dilaksanakan oleh lembaga pengadilan. Setelah kita mengetahui trias politika itu apa, selanjutnya kita akan masuk pada sejarah trias politika itu sendiri. Pada pertengahan abad, kira-kira tahun 1000 sampai 1500 Masehi, kekuasaan politik menjadi persengketaan antara sistem pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau ratu, yang biasa kita sebut sebagai pemerintahan monarki, pimpinan gereja, dan kaum bangsawan. Saat itu, perang saudara sering kali terjadi pada bangsa Eropa akibat sengketa kekuasaan antara tiga kekuatan politik ini, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebagai koreksi atas ketidakstabilan politik itu, muncullah semangat baru di kalangan intelektual Eropa untuk mengkaji ulang filsafat politik yang bertujuan melakukan pemisahan kekuasaan pada tahun 1500 Masehi. Nah, ada juga pendapat para ahli seperti John Locke. Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi dalam tiga kekuasaan yang diantaranya ialah legislatif, eksekutif, dan federatif, yang masing-masing terpisah satu sama lain. Dalam konsep John Locke, dalam pembagian kekuasaan ini, di mana kekuasaan legislatif membuat undang-undang dan membuat peraturan, kekuasaan eksekutif yang melaksanakan undang-undang yang di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili. Sedangkan kekuasaan federatif ialah kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain, seperti aliansi. Tujuan utama adanya suatu negara itu adalah untuk melindungi milik pribadi dari serangan individu lain. Itulah tujuan negara versi John Locke. Yang pertama ada lembaga legislatif. Mereka ini lembaga yang berwenang membuat peraturan undang-undang. Lembaga legislatif juga berwenang melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan oleh eksekutif. Lembaga ini dibentuk untuk mencegah kesewenang-wenangan raja atau presiden. Lembaga legislatif yang merupakan wakil dari rakyat ini diberikan kekuasaan untuk membuat undang-undang dan menetapkannya. Tidak hanya itu saja, lembaga ini juga diberikan hak untuk meminta keterangan kebijakan lembaga eksekutif yang akan dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan. Selain meminta keterangan kepada lembaga eksekutif, lembaga ini juga mempunyai hak untuk menyelidiki sendiri dengan membentuk panitia penyelidik. Hak mosi tidak percaya juga dimiliki oleh lembaga ini. Hak ini merupakan hak yang memiliki potensi besar untuk menjatuhkan lembaga eksekutif. Contoh dari lembaga legislatif di Indonesia adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Yang kedua adalah lembaga eksekutif. Lembaga ini berwenang menjalankan pemerintahan sesuai peraturan undang-undang. Eksekutif merumuskan kebijakan berupa rancangan anggaran dan rancangan perundangan yang akan disetujui oleh legislatif. Di Indonesia, kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden yang bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh menteri yang ditunjuknya. Tidak hanya melaksanakan undang-undang, lembaga ini juga mempunyai beberapa kewenangan. Menurut Miriam Budiarjo, lembaga eksekutif mempunyai kewenangan diplomatik, yudikatif, administratif, legislatif, dan militer. Kewenangan diplomatik yaitu kewenangan menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Kewenangan yudikatif adalah kewenangan memberikan gerasi dan amnesti kepada warga negaranya yang melakukan
Kewenangan administratif adalah kewenangan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan dalam administrasi negara. Melalui kewenangan legislatifnya, seorang presiden atau menteri dapat membuat undang-undang bersama Dewan Perwakilan. Lembaga eksekutif juga mempunyai kewenangan mengatur angkatan bersenjata, menyatakan perang apabila dibutuhkan, dan menjaga keamanan negara. Contohnya, presiden dan wakil presiden beserta dengan menteri-menterinya yang turut membantunya dalam menjalankan tugasnya di sebuah negara. Presiden merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang menjalankan roda pemerintahan. 6. Lembaga yudikatif. Dan yang terakhir ada lembaga yudikatif. Lembaga ini memiliki kekuasaan yang berwenang menindak pelanggaran dalam peraturan perundangan yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif. Lembaga yudikatif juga memutuskan perselisihan atas penafsiran perundangan dan menetapkan apakah peraturan perundangan tersebut sesuai dengan peraturan di atasnya, terutama Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara di Indonesia. Kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga berwenang menentukan apakah presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran yang membuatnya layak diberhentikan dengan usulan DPR. Hakim Agung di Mahkamah Agung dipilih oleh DPR dan Presiden, sementara Hakim Mahkamah Konstitusi dipilih oleh Mahkamah Agung, DPR dan Presiden. Contohnya seperti Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan Komisi Yudisial atau KY. Nah, sekarang sudah tahu kan mengenai penjelasan singkat Trias Politika. Dimulai dari apa itu Trias Politika, sejarahnya, lembaga, dan banyak lainnya. Oke, kami dari kelompok 4, thank you for watching guys. Jangan lupa like, comment, and share this video. Semoga bermanfaat. Terima kasih.